Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah, yaitu orang yang tidak suka amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anta rasulun min rabbi ya Muhammad, anta nurun min rabbi ya Muhammad, ya habibi ya habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatid yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus Al-Ustadz Bapak Nur Halim, Al-Ustadz Bapak Wardan, serta para asatid lain yang sama-sama kita hormati, dan yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Kausar, Bapak Haji Basri, Bapak Haji Sabarudin, Bapak RT Yanto, serta yang lainnya yang sama-sama kita hormati, dan yang sama kita hormati Bapak Haji Hamzah dan perwakilan dari beberapa masjid, insya Allah nih. Hadirin hadirat para hujaj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai orang yang cinta terhadap dunia, sehingga orang yang cinta terhadap dunia termasuk salah seorang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya rajin, amalnya banyak, tapi dia sangat cinta kepada dunia, maka Allah benci terhadap orang tersebut. Di antara cinta terhadap dunia yaitu melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan timbul di dalam dirinya sifat dengki dan iri. Itu tanda orang yang cinta terhadap dunia. Kemudian seandainya ada seseorang yang dianggap oleh kita adalah orang yang suci, orang yang sidik, orang yang benar, tetapi di dalam hatinya dipenuhi, selalu dipengaruhi oleh keduniaan, maka Allah tidak akan peduli dengan orang semacam itu. Itu yang sudah kita bahas. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Sayyidi Abul Hasani Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala yaqulu. Seorang ahli sufi yaitu Abu Hasan Asy-Syadzili, semoga beliau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqulu, dia berkata, la yataraqi muridun qattun
illa an sohat lahu mahabbatul haqqi ta'ala. Seorang murid, maksud seorang murid di sini adalah orang yang memulai, orang yang sangat berkeinginan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah seorang murid. Jadi orang-orang yang ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian lain, seorang murid adalah orang yang mulai masuk ke dalam aliran tarekat. Aliran apa? Tarekat. Sebab di dalam aliran tarekat ada yang disebut dengan murid, ada yang disebut juga dengan mursyid. Seperti Abah Anom itulah adalah mursyid namanya. Yang memberikan arahan dan petunjuk. Kata Abu Hasan Asyadzili, seorang murid tidak akan meningkat qatun sama sekali dia dalam pandangan Allah, dalam kedudukan atau di dalam kedudukan dalam pandangan Allah, illa an sohat lahu mahabbatul haqqi ta'ala, kecuali orang itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya akan meningkat. Derajatnya akan naik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagus apapun dalam pandangan manusia, tetap dalam pandangan Allah hina. Itu namanya apa? Yang jadi ukuran dicintai oleh Allah atau tidak. Jadi kalau orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan meningkat kedudukannya, derajatnya. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan meningkat kedudukannya, derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Ya, silakan Haji. Ayo. Wala yuhibbuhul haqqu ta'ala, dan dia tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yabghudu ad-dunya wa ahlaha, sehingga dia itu benci terhadap dunia, wa ahlaha, dan orang-orang yang cinta dunia. Jadi patokannya begitu. Menurut Abu Hasan Asyadzili, orang yang dicintai oleh apa? Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang tidak suka, tidak atau benci terhadap dunia, dan benci juga terhadap orang-orang yang cinta dunia. Itu patokan apa itu? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi ukuran. Dunia itu relatif. Dunia itu apa? Relatif. Ya. Kita dicari itu dunia, dikejar itu dunia, belum tentu apa? Dapat. Belum tentu dapat. Sekalinya dapat belum tentu banyak. Itu sifat apa itu? Dunia. Ya. Kita kejar belum tentu dapat. Berangkat pagi pulang malam belum tentu dapat. Sekalinya dapat belum tentu banyak. Sekalinya banyak belum tentu puas. Belum tentu apa? Puas.
Tanda dia kagak puas, kurang mulu. Dikasih keuntungan 100.000, coba kalau 200.000. Dikasih 200.000, coba kalau 500.000. Kurang mulu, kurang. Dikasih banyak belum tentu puas, belum tentu membahagiakan. Sekalipun membahagiakan, sekalipun puas, ya, Haji, waalaikumsalam. Sekalipun puas, ya, itu tidak akan lama. Tidak akan apa? Tidak akan lama. Itu dunia tuh. Kita cari, kita kejar. Sekalinya dapat sedikit, sekalinya dapat apa? Sedikit. Belum tentu banyak. Sekalinya banyak belum tentu puas atau bahagia. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan Haji. Sekalinya banyak belum tentu puas atau membahagiakan. Sekalinya bahagia, puas, tidak lama. Paling berapa tahun? Benar kagak? Itu sifat dunia. Jadi yang menjadi tolok ukur orang dicintai oleh Allah dan tidaknya, sejauh mana dia cinta terhadap dunia. Jadi apa ya? Tolok ukurnya. Kalau dia itu tidak mencintai dunia, dunia hanya sekedar untuk kebutuhan hidup, menyambung hidup. Dunia hanya sekedar untuk menguatkan ibadah. Dunia hanya sekedar untuk memberikan nafkah keluarga. Nafkah apa? Keluarga. Hanya sekedar itu. Bukan untuk numpuk-numpuk kekayaan. Bukan untuk numpuk kekayaan. Apalagi pamer apa? Kekayaan. Bukan. Jadi patokannya begitu. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dia itu tidak mencintai apa? Dunia. Wa yazhadu, dan berjuhud dia fi naimid daraini, di dalam kenikmatan dua negeri. Negeri yaitu dunia dan akhirat. Daraini itu dunia dan akhirat. Juhud itu secara bahasa meninggalkan dunia. Waalaikumsalam. Ya. Meninggalkan pernak-pernik, glamor, apalagi kesenangan dunia. Itu namanya juhud. Para ulama memahami kata-kata juhud, artinya hati dan pikirannya tidak dibebani oleh yang namanya dunia. Itu apa ya? Juhud. Jadi hatinya tidak dipengaruhi oleh dunia. Dia tidak ingat banyak hartanya, tapi hati dan pikirannya tidak dibebani, tidak dipengaruhi oleh dunia. Itu namanya juhud.
udah harta sedikit dipengaruhi oleh hartanya, sehingga untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala terbengkalai. Banyak yang begitu. Banyak. Ya. Betul. Sedangkan juhud akhirat, juhud apa ya? Akhirat, semua amal-amal ibadah dia itu semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan apa ya? Ridho Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lain. Itu namanya juhud apa ya? Juhud akhirat. Kalau kita enggak begitu, benar. Kita rajin ibadah, banyak ibadah karena ingin masuk surga. Karena ingin masuk surga. Karena ingin terhindar dari api neraka. Siapa itu? Kita itu. Jadi juhud akhirat itu begitu. Orang yang segala amal ibadahnya tiada lain hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Makanya seorang ahli sufi wanita. Ahli sufi apa ya? Wanita namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Ya. Cantiknya luar biasa. Ya, cantiknya luar biasa. Dia nggak mau nikah, nggak mau. Ada seorang sufi, kan, namanya Hasan Basri. Bukan Pak Haji Basri, bukan. Mudah-mudahan beliau termasuk kelompok Hasan Basri atau ya, dia mau melamar Robi'ah Al-Adawiyah. Robi'ah Al-Adawiyah. Kata Robi'ah Al-Adawiyah, boleh Anda nikahi saya dengan catatan syaratnya satu. Syaratnya apa? Wah, satu. Kalau syaratnya satu dianggap enteng dah. Benar kan? Yang berat itu kalau banyak syarat. Apa syaratnya? Satu. Apa yang satu itu? Apakah saya itu masuk surga apa neraka? Bingung. Nggak bisa jawab. Karena yang punya wewenang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kagak bisa jawab. Akhirnya kagak jadi ini nikah. Jadi Robi'ah Al-Adawiyah itu begitu. Ya Allah, seandainya Engkau ridho, makanya di dalam ilmu kesufiannya Robi'ah Al-Adawiyah itu yang dikenal dengan mahabbah. Apa? Mahabbah. Rasa cinta yang luar biasa kepada Allah. Sehingga kata Robi'ah Al-Adawiyah, ya Allah, seandainya Engkau ridho terhadapku, Kau cinta terhadapku, dan aku dimasukkan ke dalam api neraka, Kau ridho, maka lebih baik aku masukkan ke dalam api neraka daripada ke surga, daripada Kau nggak ridho. Itu saking apanya tuh? Sebab kalau ridho masuk neraka, ridho Allah masuk neraka. Allah ridho, itu neraka yang panas jadi dingin. Jadi apa ya? Jadi dingin. Kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Numrud karena Allah ridho terhadap siapa ya? Nabi Ibrahim itu api jadi adem. Tuh Robi'ah Al-Adawiyah begitu. Jadi rasa cintanya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau, kata Robi'ah Al-Adawiyah, ya Allah,
Kau ridho walaupun aku masuk ke dalam api neraka, masukkan aku dalam api neraka. Ada doa kita yang nggak begitu? Ada nggak? Jadi kita itu ibadah kita umumnya ingin masuk surga. Makanya nanti kita akan bahas saking tingginya ilmu seorang itu, kesufiannya termasuk ke dalam kategori riya. Kategori apa? Termasuk dako ikur riya. Riya yang paling sangat tipis menurut ahli tasawuf. Orang beribadah sebanyak apapun dia ibadah, sehebat apapun dia ibadah, karena semata-mata ingin masuk surga, bukan semata-mata mengharapkan ridho siapa? Allah. Menurut ahli sufi itu termasuk riya. Jadi kita melakukan suatu kebaikan karena ada hal lain. Kan di dunia begitu. Kita bersodakoh, kita berbuat baik bukan mengharapkan ridho siapa? Allah. Karena ada ingin dihargai oleh orang. Itu termasuk apa? Riya kan? Nah maka menurut ahli sufi juga termasuk riya. Orang yang beribadah luar biasa karena semata-mata tiada lain ingin masuk surga, terhindar dari api neraka. Itu termasuk dako ikur riya. Riya yang paling tipis, yang paling lembut. Kata siapa ini? Kata ahli sufi. Mulai sekarang kita amal ibadah yang kita lakukan intinya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dulu. Kalau Allah sudah ridho pasti masuk apa? Masuk surga. Ini ingin masuk surga dulu. Baru tahu nih, baru sadar apa baru tahu? Baru tahu. Ya, jadi mulai sekarang kita beribadah, kita ngaji, tiada lain karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Titik, udah. Ya, kalau Allah ridho pasti masuk surga. Jangan ingin masuk surga dulu. Ya. Nah, tanda Allah ridho, nah ini yang berat. Tanda Allah itu ridho. Ya. Seseorang yang benci terhadap dunia, nggak menumpuk-numpuk apa? Dunia. Apa itu dunia? Sebagaimana sudah dijelaskan, kullu malaman fa'ata ba'dal maut. Itu dikatakan apa? Dunia. Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak memberikan manfaat ba'dal mauti setelah meninggal, maka itu dunia. Ya. Ada harta disodakohkan, ada harta, ada bangunan, ada rumah, ada tanah, akan dipakai untuk kemanfaatan, baik kemanfaatan keagamaan, baik memberikan manfaat terhadap manusia. Maka rumah, bangunan, ataupun tanah, ataupun harta yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, manfaat untuk sarana keagamaan, itu akan bermanfaat setelah kita meninggal. Itu bukan dunia, walaupun banyak, walaupun banyak, punya tempat,
memberikan manfaat untuk sarana agama. Punya duit banyak, tapi dipakai untuk kepentingan keagamaan. Itu bukan dunia. Yang dunia itu adalah yang tidak memberikan manfaat setelah kita mati. Itu. Itu namanya apa ya? Nggak banyak, tapi nggak memberikan manfaat setelah kita mati. Itu namanya dunia. Awas. Jadi sekecil apapun harta yang kita miliki, bagaimana caranya bermanfaat, termasuk bersedekah, berinfak kepada keluarga, anak istri, itu juga bermanfaat. Ini mah ditumpuk-tumpuk kan jadi apa? Di rekening apa? Dimanfaatkan sama anak untuk apa? Sekolah, untuk pendidikannya, ya kan? Kagak. Untuk kebaikan-kebaikan kagak, ya kan? Itu namanya dunia. Namanya apa? Dunia. Jadi wayajhadu fi naimid daraini. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ukurannya satu, benci terhadap dunia, dan orang-orang yang cinta dunia, tidak suka. Ingat, tanda orang cinta dunia itu dua. Apa? Dua. Ya kan? Lalai terhadap kewajiban-kewajiban kepada Allah. Yang kedua, akan timbulnya penyakit-penyakit hati, terutama hasud, dengki. Itu namanya cinta dunia. Jadi orang kaya, tapi ada orang yang kaya lagi dari dia kagak suka tuh. Kan ada yang begitu. Orang asem. Dia udah kebeli apa? Tuh tanda cinta dunia. Bukan bersyukur ya. Ini malah benci, malah tidak suka. Gitu. Sedangkan juhud akhirat itu, segala amal ibadah kita itu semata-mata dalam rangka mengharapkan ridho Allah. Wa qala aidon, dan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berkata juga, kullu muridin, setiap murid, setiap orang yang memasuki jenjang ketasawufan itu ahabbud dunya, dia sangat mencintai dunia, fal haqqu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala yukrihuhu, Allah tidak akan menyukainya. Orang yang cinta dunia, maka Allah tidak akan mencintai pada orang tersebut. Allah tidak menyukainya. Ala hasbi mahabbatiha lahu kasrotan wa qillatan. Ala hasbi mahabbatiha lahu, sesuai dengan cintanya dia terhadap dunia. Kasrotan wa qillatan, banyak ataupun sedikit. Jadi semakin dia cinta dunia, itu semakin banyak dia cinta dunia, semakin tinggi kecintaan dia sama dunia, maka semakin tinggi juga bencinya Allah Subhanahu wa taala pada orang tersebut. Semakin sedikit dia cinta dunia, maka semakin kecil bencinya siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan jadi ukuran. Mulai dari sekarang kita cari dunia, ya kan, hanya semata-mata untuk memfasilitasi ibadah kita.
Jangan kita cari dunia untuk pamer, untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Jangan. Mencari itu di dalam rangka untuk menjembatani sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Ufayajibu alal muridi, maka wajib alal muridi bagi setiap murid, bagi seorang murid, ayyarmiyad dunya, melemparkan, membuang dunia, min yadihi, dari tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini statementnya begitu. Bagi seorang murid, bagi seorang yang menapaki ilmu tasawuf, maka wajib bagi orang tersebut membuang dunia itu dari tangannya. Maksud tangan itu apa ya? Diri. Makanya di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Yang celaka tangannya. Jadi Abu Lahab yang celaka tangannya? Bukan. Maksudnya diri Abu Lahab. Jadi tabbat yada, yada di situ bukan tangan, adalah diri siapa? Yang dimaksud di sini menurut ahli tasawuf yaitu membuang dunia dari tangannya. Maksudnya dirinya tidak dibebani oleh dunia. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak punya dunia, bukan berarti tidak punya harta, tapi dirinya tidak dibebani. Sebagai salah satu dia tidak dibebani ketika ada kewajiban, ya, apapun yang sedang dia lakukan, yang sedang dia terima, itu semua ditinggalkan. Itu semua dia ditinggalkan. Itu menunjukkan bahwa tangannya melepaskan dunia. Itu begitu. Kalau kita mah nggak begitu, benar kan? Ada orang datang bawa duit 1 koper, bawa duit 1 koper, berkumandang azan, mana dulu? Mana dulu yang kita akan dahulukan? Ujungnya ya sholat nanti juga jam 2 masih ada. Kalau yang bawa duit itu belum tentu. Itu namanya terbelenggu oleh dunia. Terbelenggu oleh dunia. Ini umumnya kan kita lagi berdagang, lagi berbisnis kita, ya, ada pembeli lagi rame, berkumandang azan, selesaiin dulu apa pergi dulu? Ya, ukurannya begitu. Jadi yang dimaksud ayyarmiyad dunya min yadihi, dirinya tidak terbelenggu, tidak dibebani oleh dunia, ringan aja. Makanya kalau di Mekah kan begitu, berkumandang azan udah aja tutup aja, udah berangkat. Kalau kita mah nggak begitu, selesai dulu, sholat mah nanti. Awas, tanda nih, tanda orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya terbebani oleh dunia. Jadi jangan dipahami ayyarmiyad dunya min yadihi, dibuang aja tuh. Punya toko
udah buang aja dah. Punya duit sekoper, buang aja. Bukan begitu. Jadi kalau salah memahami akan salah. Kok agama begitu amat? Kok bertasawuf begitu amat? Bukan begitu. Artinya tangan di sini adalah dirinya. Dirinya tidak dibebani oleh dunia. Ketika ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dirinya, oleh seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang bersifat duniawi, baik berupa kebendaan, berupa apa ya? Kebendaan, kedudukan, jabatan, ditinggalin. Dia apa ya? Tinggalin. Tuh begitu tuh. Ayarnya dunia. Itu. Wa min qalbihi, dan dari hatinya. Hatinya itu tidak digelayuti dengan apa ya? Dunia. Kadang-kadang nih hati yang jadi apa ya? Jadi ukuran. Ingat mulu. Benar. Ya. Sudah sholat akimis sholata li zikri, dirikan olehmu sholat li zikri, untuk mengingatku. Iya. Kenapa? Kenapa kita di luar sholat banyak tidak mengingat siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Tapi aneh, sholat adalah media sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat pun kagak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah ingat terhadap pekerjaan, ingat terhadap perdagangan. Nah, itu namanya hati digelayuti oleh dunia. Maka hati itu harus dikosongkan, dilepaskan. Ketika kita berdagang, ya berdagang, sungguh-sungguh. Ketika kita bekerja, sungguh-sungguh dalam bekerja, sungguh-sungguh. Tapi selesai berdagang, selesai bekerja, udah, hati jangan dikaitkan terus dengan pekerjaan. Hati jangan dikaitkan terus dengan perdagangan. Itu yang namanya harus dilepaskan. Harus dilepaskan. Bisa nggak begitu? Insya Allah. Yang penting sekarang kita bagaimana berusaha supaya diri kita jangan digelayuti dengan yang namanya dunia. Ketika ada kewajiban apapun, tinggalkan. Maaf. Berkumenang ajar. Yuk kita ke masjid dulu. Ajak tuh kamunya ke masjid. Kita mah kagak begitu. Bukan mempengaruhi tamu, kita malah dipengaruhi oleh apa ya? Gitu. Hati itu harus lepas. Ketika ngaji jangan mikirin yang di rumah. Ketika sholat jangan mikirin kerjaan. Ketika seseorang itu hatinya selalu digelayuti oleh bersifat keduniaan, dirinya selalu dibebani oleh keduniaan, maka tanda orang itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya itu gampang gak jadi ukuran? Gampang jadi ukurannya, mudah kita pahami. Yang menjadi ukuran Allah cinta atau tidaknya sama kita, sejauh mana kita cinta dunia, sejauh mana kita dipengaruhi, dibebani oleh dunia, sejauh mana hati kita digelayuti oleh dunia. Patokannya begitu. Patokannya seperti itu. Insya Allah bisa.
Mulai dari sekarang kita niat, kita berusaha sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun harta kita, tidak mempengaruhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap? Sebanyak apapun harta kita, tidak menggelayuti hati kita. Ya, itu tanda Allah akan cinta sama siapa? Sama kita semuanya. Kayaknya waktunya udah habis nih. Dikit lagi ya, dikit lagi dah. Awalu duhulihi pitoriki, sebagai awal orang masuk ke dalam ranah torikot. Ranah apa? Torikot, yaitu dunia harus dibuang. Artinya jangan diri kita digelayuti oleh apa? Oleh dunia. Yang kedua, hati kita jangan dipengaruhi oleh dunia. Itu. Wa mata talaqqana ala syaihin, dan manakala dia belajar, talaqqana itu belajar. Makanya kalau ada orang yang mau meninggal, talkinkan dia. Talkin apa artinya? Talkin itu ajari dia dengan kalimat la ilaha illallah, itu talkin. Maka di sini bila mana seseorang belajar terhadap seorang guru, au akhadha alaihi al-ahda, atau dia mengambil perjanjian yang disebut dengan beat. Kalau masuk ke dalam tarekat sekarang di apa ya? Di beat. Wa huwa yamilu ila dunya, sedangkan hatinya masih dipengaruhi oleh dunia, masih condong dia terhadap dunia. Fala budda ayyarji'a min haitsu ja'a, sebaiknya dia balik lagi aja, ya kan? Balik lagi, min haitsu ja'a, dari mana dia datang. Kalau dari Tanjung Duren, balik lagi aja Tanjung Duren. Jangan ikut torekat. Kalau hatinya masih digelayuti oleh apa? Dunia. Walaupun sudah dibeat sama siapa? Mursyidnya, sudah gurunya. Balik lagi udah, percuma. Tidak akan berhasil. Di dalam bertasawuf tidak akan berhasil kalau hati dan dirinya masih di apa? Perangi oleh dunia. Paham? Berat nggak belajar ilmu tasawuf? Berat. Karena diminta ilmu tasawuf, ya itu kan. Kita sama-sama, yang ngomong juga sama dengan para hadirin. Bukan berarti yang ngomong ini lebih apa? Lebih bagus. Cuma kebetulan punya tugas memaparkan. Punya tugas memaparkan. Jadi mulai sekarang yuk kita mulai berproses. Niatkan yang kuat. Mulai dari sekarang, sebanyak apapun harta kita, apalagi sedikit. Udah sedikit mempengaruhi, ngaji kagak mau, sholat tepat waktu kagak, udah kelewatan tuh. Hadanallahu wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.